الصلاة والسلام على الأتمان والأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار والحمد لله على كل حال. ثم أما بعد، تفضل يا أخي. Sudah. Seingat saya belum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wal imanu bis-sirati 'ala jahannam ya'khudhu siratu man syaa Allah wa yajuzu man syaa Allah wa yusqitu fi jahannam man syaa Allah wa lahum anwarun 'ala qadri imanihim. Thumma qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, mimma yajri fi yaumil qiyamah al-mururu 'ala sirati kama marra dhikruhu. Was-siratu fil lughah huwa at-tariq wal muradu bihi huna al-jisru al-madrubu 'ala matni jahannam wa huwa daqiqun jiddan adaqu min asy-sya'ri wa ahaddu min as-sayf wa aharru min al-jamri yamurru al-khalaiqu 'alayhi 'ala qadri a'malihim tajri bihim a'maluhum faman naja faqad aflah wa man lam yanju halak. Wa mururun nasi 'alaihi 'ala qadri a'malihim faminhum man yamurru kalamhil basar wa minhum man yamurru kalbarqil khafif wa minhum man yamurru karrih wa minhum man yamurru kalajawidil khayl wa minhum man yamurru karukabil ibil wa minhum man ya'du 'adwan 'ala qadamayhi wa minhum man yamshi mashyan wa minhum man yazhafu zahfan wa minhum man yukhtafu wa yulqa fi jahannam wa hadha madhkurun fil Qur'anil Karim wa fi sunnatin nabawiyyah. Baik. Sekarang kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, beriman dengan sirat, yaitu jembatan yang ada di atas neraka jahanam. Maka ada yang jatuh atau dia tidak berhasil melewati jembatan itu. Ada yang berhasil melewati, ada yang dijatuhkan di neraka jahanam, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Dan orang-orang yang melewati jembatan itu memiliki cahaya berdasarkan iman mereka, ini amalan mereka. Ya, di sini diterangkan bahwa sirat, ya, termasuk keimanan ya ikhwani fillah, adalah kita beriman. Di antara keimanan dengan hari kiamat adalah beriman dengan melewati jembatan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa minkum illa wariduha. Nanti akan dibawakan juga oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Sungguh setiap orang di antara kalian pasti akan melewati jembatan itu. Ya. Maka as-sirat di sini secara bahasa artinya jalan. Yang dimaksudkan dengan as-sirat di sini adalah jembatan yang diletakkan di atas neraka jahanam persis. Dan itu kata sifat daripada jembatan itu sangat tipis, lebih tipis daripada satu helai rambut, dan lebih tajam daripada pedang, dan dia lebih panas daripada bara api. Makhluk ini, manusia, akan melewati itu sesuai dengan amalan saleh mereka. Ya, yakni tajri bihim a'maluhum, yakni amalan saleh mereka itulah yang akan mempercepat langkah mereka di jembatan itu dengan izin Allah. Man batta'a bihi 'amaluh, sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Muslim, man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya sedikit sehingga dia lambat, ya, di jembatan nanti, maka nasabnya yang bagus tidak bisa mempercepat langkahnya di jembatan itu. Sungguh barang siapa yang selamat di jembatan itu,
maka dia orang yang berbahagia. Sedangkan yang tidak selamat di jembatan itu, maka dia pasti akan diazab. Menurut hadis disebutkan bahwa manusia terbagi 3 ya. Ya, najin musallam. Ada yang melewati itu sama sekali tidak luka sama sekali. Ya. Dan mereka ini disebut oleh Syekh di sini kecepatannya seperti kerdipan mata. Ada yang seperti kilat, petir, ya, kecepatannya itu. Ada yang seperti angin kencang, ada yang seperti kuda, ada yang seperti kecepatannya seperti naik onta, ada yang kecepatannya seperti berlari, laki-laki yang sedang berlari cepat, ada yang berjalan kaki. Ya. Nah, kemudian yang kedua makhdush musallam, yaitu ada yang terluka tapi dia selamat. Kenapa kok terluka ya kawan? Ala jambatiha kalalib wa syuwaikah wa hasak kahasak as-sa'dan. Itu kata Nabi SAW. Di sebelah kanan dan kiri jembatan itu ada duri-duri dari besi, seperti batangnya yang ada di bagian akarnya itu seperti pohon sa'dan. Pohon sa'dan itu bagian bawahnya itu seperti begini, dan itu tajam. Ghaira la ya'lamu qadruha illallah. La ya'lamu qadruha illallah. Tidak ada yang tahu bagaimana besarnya itu duri besi itu kanan kiri di jembatan itu kecuali Allah. Wa hiya ma'murah, dan dia diperintah oleh Allah untuk menabrak dan melukai orang-orang yang berdosa di dunia, ya. Dan jamaah sekalian, siapa yang ingin tahu, ini faedah dari Syekh Ibnu Qayyim dan juga dinukil oleh Syekh Abdul Razak. Siapa yang ingin tahu bahwa dirinya selamat atau tidak di jembatan itu, maka cek dirinya masing-masing. Karena itu penghalang-penghalang dari duri itu di dunia itu sama dengan penghalang-penghalang ketaatan. Dan penghalang ketaatan itu ada 2, ada syubhat dan syahwat. Syubhat itu kesesatan atau bid'ah, syahwat itu maksiat. Siapa yang bergelimpangan berlumuran dengan syubhat dan syahwat di dunia dan dia tidak bertobat, maka dia akan terhalang di jembatan itu. Siapa yang tobat di dunia dari syubhat dan syahwat, ya, dari kesesatan dan maksiat, maka insya Allah jalannya mudah di akhirat. Gitu ya, kawan. Kemudian yang ketiga, makdus finnar. Makdus itu nyemplung di neraka, terluka-luka dia, akhirnya nyemplung ke neraka. Dan ingat ya kawan, neraka itu, Jahannam itu disebutkan dalam hadis itu 70 kharifah, dalamnya 70 tahun. Bayangkan jurang neraka Jahannam itu 70 tahun dalam sampai dasar. Na'udzubillahi minan nar, na'udzubillahi minan nar, na'udzubillahi minan nar. Ada yang berjalan yashaf, itu ngesot. Jadi di jembatan itu dia ngesot. Dalam riwayat kadang kakinya satunya itu di jembatan itu, kaki satunya ke bawah. Kadang tangannya yang satu bergelantungan, yang satunya ke bawah. Nah, orang yang seperti itu ada yang selamat, ada yang tidak. Pokoknya ada 3 kelompok. Ada yang langsung selamat tanpa luka-luka, ada yang selamat tapi luka-luka, ada yang
nyemplung. Ini orang Islam. Orang Islam ini. Kalau orang kafir sudah dimasukin neraka, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir sudah digiring ke neraka jahannam, ya, disyarat sama malaikat zabaniyah ala wujuhihim, dengan wajah mereka, setelah diikat leher, tangan dan kakinya, lalu dilempar ke neraka. Kullama ulqiya fiha fauj, setiap dilempar, ya, ke neraka. Jadi dilempar, ulqiya, dilempar, ya. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha, setiap ada rombongan masuk neraka jahanam, maka dia melaknati saudara-saudaranya yang masuk neraka, saling melaknat di antara mereka. Itu orang kafir udah selesai urusan, masuk neraka udah. Nah, ini yang tiga kelompok ini orang Islam. Mudah-mudahan kita semua golongan yang pertama, amin ya rabbal alamin. Maka konsekuensinya syaratnya harus taubat dari syubhat dan syahwat, taubat dari bid'ah, semua bid'ah, dan dari maksiat dan dosa-dosa. Jangan dibawa mati itu. Jangan meremehkan urusan dosa. Jamaah sekalian. Baik, lanjut. ثم قال الشارح وفقه الله قال تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا إلى قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني جهنم. وهذا الورود هو المرور على الصراط، فهذا هو الورود المذكور في القرآن، والخطاب للمؤمنين وغيرهم. وإن منكم إلا واردها يمر عليه المؤمنون والكفار والمنافقون وكل الخلق يمرون على هذا الصراط، فمن نجا منه دخل الجنة ومن سقط هلك. ثم ننجي الذين اتقوا ولا ينجي إلا التقوى، لا ينجي قوة البدن ولا كثرة المال ولا الجاه، ما ينجي إلا تقوى الله سبحانه وتعالى. هذا نص القرآن الكريم. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ, demi Rabbmu, ini Allah bersumpah, sungguh-sungguh kami akan kumpulkan seluruh manusia itu dan syaitan-syaitan pada hari mahsyar, yaitu hari kebangkitan. Kemudian kami hadirkan mereka semua di sekitar neraka jahanam dalam keadaan jithiyah. Jithiyah itu lututnya ada di bawah, ya, seperti iftirash. Wa in minkum illa wariduha, dan setiap orang di antara mereka pasti akan melewatinya. Ini hatta orang kafir juga akan dibawa ke jembatan itu, tapi mereka langsung nyemplung. Ya, tidak bisa mereka lihat. Mereka tidak punya amal soleh. Sedangkan di situ gelap gulita, gelap gulita. Kata Rasulullah ketika Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya sahabat, "Aina nas?" Ya Rasulullah, hina qala Allah Ta'ala, "Yauma tubaddal al-ardu ghairal ardi was samawat." Pada hari Allah mengganti bumi dan langit dengan bumi yang lain dan yang langit yang lainnya. Di mana posisi manusia waktu itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, hum fi dhulmatin dunal jisr. Mereka ada dalam suasana gelap gulita di dekat jembatan, sebelum jembatan. Jadi di jembatan itu gelap gulita. Wah, neraka jahanam gelap karena apinya itu hitam, bukan merah. Warnanya hitam. Jadi gelap gulita. Lah terus bagaimana supaya bisa selamat menyeberangi? Dengan amal saleh. Ala qadri amalihim, sesuai dengan amalan mereka. Sebab pada waktu itu setiap orang akan diberikan cahaya berdasarkan amalnya dan doa-doanya. Begitu ya jemaah. Kemudian yang dimaksud dengan warid di sini maksudnya adalah murur, yaitu melewati neraka, melewati jembatan itu yang dibawanya neraka jahanam. Itu di Quran surat Maryam ayat 71. Ya, wa in minkum, kalian minkum di sini kalian semua mukminin dan kafirin pasti akan melewati situ.
Ada yang disyarat, dipaksa harus melewati jembatan itu. Tidak bisa nyemplung, dia orang kafir dan munafik finnar. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi satu-satunya sebab keselamatan di jembatan itu adalah takwa. Karena Allah menyatakan thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa ya, kawan? Dari kata waqayaqi wiqayatan. Itu perisai. yakni kau melakukan suatu amalan yang dengan amalan itu kau terhalang dari neraka. Itu makna takwa. Ya. Apa amalan itu? Itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Itulah takwa. Tidak ada yang bisa selamat kecuali dengan takwa. Semakin dia melaksanakan perintah Allah yang wajib dan sunnah dan menjauhi yang diharamkan, maka dia selamat biidznillah ta'ala. Bukan dengan kekuatan badan. Kan ada orang pandai main sirkus, jalan di tali itu kan, nggak bisa itu. Ya, jangan disamakan itu. Itu tajam, licin. Nah, dan tidak pula orang kaya, tapi kalau dia kafir nggak ada manfaatnya hartanya. Baik, lanjut. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى وجاءت في السنة أحاديث في أحوال القيامة ومنها المرور على الصراط فلا بد من الإيمان بالصراط والمرور عليه ولا يكفي الإيمان بذلك بل لابد من العمل فيستعين الإنسان للمرور عليه بالتقوى وهي العمل الصالح. Ya, jadi tidak cukup hanya dengan iman, tapi harus dengan apa? Amal, dengan amal saleh dan doa. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menuju masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nura, fi lisani nura, fi sam'i nura, ya, wa fi basari nura, wa min fawqi nura, min tahti nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, dan seterusnya. Ya Allah, jadikanlah ya di jantungku cahaya, ada di lisanku cahaya, di pendengaranku cahaya, di mataku cahaya, dan seterusnya. Jadi dengan amal soleh dan doa, minta cahaya kepada Allah setiap pergi ke masjid. Lanjut. Qala hafizahullah qawluhu ya'khudhu siratu man syaa Allah wa yajuzu man syaa Allah kama qala ta'ala thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya li'anna as-sirata 'alayhi kalalib tukhtafu man umirat bi khatfihi. Baik. Jadi ada dua, di sini secara umum manusia memang terbagi dua kelompok, ada yang selamat, ada yang tidak. Ada yang tidak selamat, ya ini dia. Syekh di sini menggunakan kalimat yu'khadhu atau ya'khudhu sirat man sya'allah. Kenapa kok ada ya'khudhu, ditangkap? Ya. Karena di jembatan itu di samping kanan kirinya ada galalib, ada besi-besi, duri dari besi yang besar, yang menyambar-nyambar kepada yang diperintahkan oleh Allah untuk disambar, sehingga dia nyemplung. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan kami biarkan orang-orang zalim di neraka jahanam dalam keadaan terhina atau berlutut, dia diazab oleh Allah di neraka itu. Yajuzu bimakna wa yajuzu bimakna yamurru alaihi qawluhu ولهم أنوار على قدر إيمانهم في يوم القيامة. أهل الإيمان يكون لهم نور يمشون به كما قال تعالى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. المنافقون يعطون نورا في الأول لأنهم دخلوا في الإسلام وأظهروا الإسلام فيعاملون بمثل ما أظهروا يعطون نورا من باب الخداع كما أنهم خادعوا بإسلامهم فيعطون نورا خداعا لهم ثم ينطفئ نورهم ويبقون في ظلمة. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا يعني انتظروا لأنهم يمشون خلف المؤمنين انظرونا يعني انتظرونا نقتبس من نوركم
قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم يعني في الدنيا قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير فالإيمان يكون نورا يوم القيامة. Lanjut. فالإيمان يكون نورا يوم القيامة يسير به صاحبه بينما الكفار والمنافقون في ظلمة والعياذ بالله لا يدرون أين يذهبون. Ya Allah. Jadi ya makna yajuzu di sini yamur. yakni dia melewati dengan selamat, itu maknanya. Kemudian dikatakan di sini secara rinci dalilnya oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah tentang cahaya itu Allah akan berikan kepada setiap manusia berdasarkan iman dan amal mereka ya. Hal itu berdasarkan dalil dalam surat At-Tahrim ayat 8, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'imanihim. Cahaya untuk orang-orang yang beriman itu ya berjalan di depan mereka dan di sebelah kanan mereka, depan dan sebelah kanan. Yaqulun, orang-orang mukmin itu yang diberi cahaya berdoa, Rabbana atmim lana nurana, wahai Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami ini. Waghfir lana, dan ampunilah kami ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau menguasai atas segala sesuatu. Nah, lebih rinci lagi disebut dalam surat Al-Hadid. Ya. Dan itu juga diterangkan dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib dengan pernyataan bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah menyampaikan kepadaku berulang-ulang. Jadi kisah ini disampaikan oleh Nabi berulang-ulang kepada para sahabat. Ya, wallahi manfaat ya, kawan. Karena peringatan itu manfaat buat kita. Bagaimana dalam surat Al-Hadid? Yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lil ladzina amanu unzuruna. Pada hari, yani pada hari kiamat itu, orang-orang munafik laki dan perempuan berkata kepada orang-orang mukmin, unzuruna, tunggu kami. Jadi begini ya, kawan. Disebutkan dalam hadis oleh Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia waktu itu dibagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang menyembah selain Allah dengan berbagai macam berhala. Ada kelompok yang menyembah Allah. Nah, yang menyembah Allah ini muslimun dan munafikun. Karena orang-orang munafik itu dulu di dunia sholat kadang-kadang, ya. Tapi mereka sebenarnya pura-pura Islam. Ya, ini di dunia mereka bergabung dengan kaum muslimin. Maka pada saat itu untuk sementara waktu mereka bersama rombongan kaum muslimin. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla memisahkan manusia berdasarkan sesembahan masing-masing, mengelompokkan manusia berdasarkan sesembahan masing-masing, maka yang musyrikun tadi diperintahkan untuk menuju neraka. Karena di situ ada jembatan, mereka masuk. Nah, semuanya, termasuk Yahudi dan Nasara. Kemudian orang-orang Islam ditanya oleh Allah, apa yang kalian tunggu? Allah, kami menunggu Rabb kami. Kata orang-orang Islam. Ya, kami tahu bahwa ada tanda yang disebutkan bahwa itu Rabb kami. Apa itu tanda apa ya? Siapa yang tahu? Betis. Yauma yukshafu an saq. Pada hari kiamat Allah menampakkan betis. Anda tahu betis kan? Sudah. Jika nanti pada hari kiamat Allah menampakkan betisnya, sujud. Yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari Allah menampakkan betisnya, dan waktu itu orang-orang munafik tidak bisa sujud. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulu mereka diajak untuk salat, untuk sujud, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tidak mau salat. Wa hum salimun. Padahal mereka itu sehat, selamat badan mereka, tidak mau salat, sehingga mereka tidak bisa sujud.
Orang Islam bisa sujud ketika melihat petisnya Allah Azza wa Jalla. Ingat-ingat itu, ya. Kemudian, nah, setelah itu mereka menuju jembatan. Rombongan orang Islam ini dengan orang munafikin. Nah, Allah Ta'ala menyatakan di sini, orang-orang munafik dan orang-orang laki dan perempuan munafikin itu berkata kepada orang Islam, "Unduruna, tunggu kami." Karena mereka berjalan di belakang orang Islam. Karena mereka ingin bersama-sama orang Islam. Karena ada cahayanya terang gitu. Apa kata orang munafik? "Tabis min nurikum." Kami ingin mengambil manfaat dari cahaya yang ada pada kalian. Maka dikatakan kepada mereka, "Irji'u wara'akum." Kembalilah kalian ke belakang sana. Faltamisu nura. Carilah cahaya untuk diri kalian sendiri. Waduriba bainahum bisur. Maka dipisahkan antara orang Islam dengan orang munafik dengan sur, pagar. Allahu a'lam pagarnya kayak apa itu. Pokoknya ada pagar. Lahu ba'abun, di situ ada pintu, batinuhu fihi rahmah. Di dalamnya, ini untuk orang mukmin, di situ rahmat dari Allah. Wa dhahiruhu min qibalihi al-'adzab. Adapun di baliknya azab. Gelap. Ya. Yunadunahum. Maka orang munafik memanggil orang Islam. Alam nakum ma'akum. Bukankah kami di dunia dulu bersama kalian, wahai kaum muslimin? Jadi dulu mereka juga kadang-kadang ikut sholat. Sholatnya zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh nggak datang. Karena di zaman Nabi itu di Masjid Nabawi tidak ada lampu. Ya, jadi mereka kalau sholat itu riya aja, ingin dilihat oleh para sahabat. Nah, ketika isya dan subuh mereka tidak muncul. Azqalus salati 'alal munafiqin al-isya wal fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu isya dan subuh. Jadi mereka hanya salatnya kadang zuhur, asar, maghrib. Isya dan subuh tidak datang dia ke masjid. Ya, mereka pura-pura Islam. Iya. Kemudian yani di dunia mereka bergabung dengan orang Islam, mengaku dirinya muslim dengan lisan, tapi didustakan oleh hati mereka. Maka orang Islam menjawab, qalu bala, iya bahkan kalian dulu di dunia bersama kami. Walakinnakum fatantum anfusakum. Tapi kalian ya menjatuhkan diri kalian ke dalam fitnah. Itu fitnah apa? Kemunafikan. Wa tarabbastum. Wa wartabtum. Kalian hanya menunggu saja, dan kalian tidak mau beriman, dan ragu kalian tertipu dengan angan-angan selama di dunia itu. Hatta jaa amrullah, sampai datang perintah Allah itu mati. Wa gharrakum billahi al-gharur, kalian tertipu, ya terhalang dari ketaatan kepada Allah oleh godaan syaitan itu. Perhatikan ya kawan. Jadi waktu itu terpisah antara orang Islam dengan munafik. Orang Islam diberi cahaya masing-masing berdasarkan amal soleh dan doa-doa yang mereka panjatkan di dunia. Sedangkan orang munafik sama sekali tidak mendapatkan cahaya, gelap, nggak selamat mereka. Innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik di neraka yang paling bawah. Bayangkan coba, di 70 tahun itu dasar dia di situ. Saya baca di kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahib, Ibnu Katsir membawakan riwayat bahwa di dasar jurang neraka jahanam itu ada namanya Jub al-Hazan, lubang kesedihan. Di situ orang-orang munafik dimasukin situ, tidak bisa duduk, dia nggak bisa baring, berdiri aja dia. Dalam kondisi terikat tangan, kaki dan lehernya. Kemudian mengalirlah ke lubang itu semua kotoran ahlun nar, nanah, darah, kotoran, kencing dan lain sebagainya. Masuk ke situ, dia diazab di situ, di lubang itu. Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Na'udzubillahi minan nar. Ya, jadi munafik, nifakul akbar, nifak yang besar itu orang-orang yang yudhirun al-Islam
wa yubtinuna al-kufr. Menampakkan Islam dan menyembunyikan apa? Kekafiran. Pura-pura Islam. Begitu. Fal yaum la yu'khadhu minkum fidyah. Maka pada hari ini tidak akan diterima dari kalian tebusan. Tebusan dari azab enggak diterima. Wala minal ladzina kafaru, dan tidak pula dari orang kafir. Jadi Allah tidak menerima tebusan azab, ya, apapun yang mereka punya di dunia dari orang munafik dan kafir. Ma'wakumun nar, tempat tinggal kalian itu api neraka. Iya maulakum, disitulah kalian akan terus menjadi tempat tinggal kalian. Wa bi'sal masir, dan neraka itu sejelek-jelek tempat kembali. Lanjut ya akhi. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala wal iman bil anbiya'i wal malaikah. Thumma qala syarih hafizahullah min usulil iman wa arkanil iman al-iman bil malaikah wal anbiya'. Wa hadha kama fi hadits Jibril alaihi salam inna qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbirni 'anil iman. Qala al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Lanjut. Al-Qur'an laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Wa fi qoulihi ta'ala amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Qawluhu ta'ala qulu amanna billah wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Baik, sekarang bab baru, yaitu beriman dengan para nabi dan para malaikat. Para nabi atau para utusan Allah Azza wa Jalla itu adalah wajib kita imani semuanya, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga wajib beriman dengan para malaikat. Ya. Sebagaimana dalil yang sangat banyak di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Akhbirni 'anil iman." Kabarkanlah kepadaku tentang apa itu keimanan. Maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-iman wa tu'minu billah." Iman itu kau beriman kepada Allah, wa malaikati, dan beriman dengan para malaikatnya, wa kutubihi, dan beriman dengan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan beriman dengan seluruh utusan-utusannya, wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhir, itu hari kiamat, wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri, dan kau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Dan juga dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 177, ya, di sini Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah kebaikan kalian hanya sekedar menghadapkan wajah kalian ke timur dan barat, tapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir dan para malaikat dan kitab-kitab semua yang Allah turunkan kepada para anbiya wal mursalin, dan beriman dengan semua para utusan Allah. Begitu pula Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusul." Artinya semua ini orang-orang, ini para rasul dan orang-orang Islam mukminun, semuanya beriman dengan Allah dan beriman dengan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan utusan-utusan Allah, dan kami tidak membedakan seorang pun dari para utusan ini. Kami beriman dengan semuanya, tidak ada yang kami dustakan seorang pun dari utusan Allah. Begitu pula Allah Azza wa Jalla berfirman tentang para anbiya yang diutus, "Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina." Katakanlah kalian, wahai kaum muslimin, bahwa kami beriman kepada Allah dan beriman dengan semua yang diturunkan oleh Allah kepada kami, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan kami beriman dengan wahyu yang diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail dan Ishaq, dan kepada Nabi Ishaq,
wa Yaqub, dan yang diturunkan kepada Nabi Yaqub, wal asbat. Asbat ini keturunan Nabi Yaqub. Ada 12 anak laki-lakinya. Dari 12 anak laki-laki itu lahirlah 12 suku Yahudi atau Bani Israel, maksud saya. Wa ma utiya Musa, dan wahyu diberikan kepada Musa, yakni Taurat. Wa Isa, dan yang diberikan kepada Isa itu Injil. Wa ma utiya nabiyyun, dan yang diberikan kepada semua para nabi-nabi min rabbihim, dari Rabb mereka, berupa kitab. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak memisahkan, membeda-bedakan satupun dengan yang lainnya. Ini kami beriman dengan semuanya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami muslimun, berserah diri kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Lanjut. Qala hafizahullah, fa yajibu al-imanu bil malaikati kullihim man sammallahu minhum wa man lam yusammi. Wal malaikatu jam'u malakin wa hum 'alamun min 'alamil ghaib. Khalaqahum Allah min an-nur, wa amma al-jinnu fa Allah khalaqahum min an-nar, wa amma al-insu fa inna khalaqahum min tinin thumma min ma'in mahin, kama dzakara Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wajib kita beriman dengan para malaikat semuanya, sebagaimana yang Allah beri namanya, yang disebutkan namanya oleh Allah, seperti Jibril. Apa tugasnya ya kawan? Menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Kemudian Mikail ditugasi apa? Untuk mengatur hujan. Ya. Kemudian siapa lagi? Israfil ditugaskan untuk meniup sangkakala. Itulah nama-nama nabi, malaikat yang disebut namanya dan pekerjaannya. Kemudian Munkar Nakir, itu ditugasi apa? Menanyai setiap orang yang mati, ya, masuk liang kubur. Kemudian malaikat Ridwan, yaitu pimpinan malaikat penjaga surga. Malaikat Malik, pimpinan penjaga apa? Neraka. Ada lagi. Adapun Israel itu tidak sahih kata Syekh Al-Albani. Yang ada di Quran namanya Malakul Maut, alladzi wukila bikum. Malaikat maut yang diwakilkan untuk kalian menggenggam nyawa kalian. Begitu ya jemaah. Ada yang man lam yusammi, ada yang tidak disebutkan namanya, dan itu lebih banyak. Ya, walaupun setiap malaikat itu punya nama, tapi tidak semua nama disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak semuanya dikabarkan kepada nabinya. Beberapa saja dikabarkan nama-nama dan tugasnya. Ada yang disebutkan tugasnya, tapi tidak disebutkan namanya, seperti yang ditugaskan untuk meniup roh kepada janin yang umurnya 4 bulan, dan dicatat takdir janin itu. Itu tidak disebutkan nama malaikatnya, tapi disebutkan apa? Pekerjaannya. Begitu pula malaikat yang ada di kanan kiri menjaga kita dan mencatat, ya, itu nggak disebutkan namanya, tapi disebutkan pekerjaannya. Yang sebelah kanan mencatat amal soleh, yang sebelah kiri mencatat dosa. Sebenarnya ada lagi malaikat depan sama belakang. Itu disebutkan dalam kitab Ma'arijul Qabul. Ya, itu tugasnya adalah untuk menjaga manusia itu supaya nggak diserang sama jin. Jadi kalau jin menyerang, maka dibela orang Islam itu sama malaikat yang ada di depan dan belakang. Kemudian ada lagi disebutkan dalam hadis, di setiap pintu rumah orang itu ada malaikat dan setan yang membawa bendera. Jika ada orang Islam keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billah, mau ke masjid, maka dia diiringi oleh malaikat bawa bendera sampai dia pulang. Tidak ada berapa malaikat tuh? 5 minimal itu. Kalau dia datang di masjid dan mengadakan kajian yang di situ mengingat Allah, maka didatangi rombongan malaikat yang lebih banyak lagi jumlahnya, sampai sayapnya bertumpuk-tumpuk sampai ke langit.
Iya itu ya. Makanya antum kalau ditanya, antum sama siapa? Sama malaikat. Rombongan malaikat. Iya, jangan dilupakan itu malaikat itu. Nah, ya kawan. Bahkan dalam hadis dalam Sahih Targhib bab siwak itu, malaikat sebelah kanan itu, ketika orang Islam itu sedang sholat dan sujud, dia mendengar, meletakkan bibirnya dekat dengan bibirnya orang itu, berdekatan untuk mendengarkan bacaannya, bacaan Qurannya dan juga yang lainnya dari sholat itu. Makanya Nabi SAW setiap mau sholat gosok gigi, ya, bersiwak. Setiap wudu mau sholat, begitu ya kawan. Makanya kata Rasulullah, laula ana syukka ala ummati la amartum bisiwak ma' kulli wudu 'inda kulli salat. Sekiranya tidak memberatkan umatku, aku perintahkan umatku untuk bersiwak setiap wudu mau sholat. Antum wudu berapa kali? Bilal itu wudu setiap kentut, wudu setiap kentut, bukan hanya mau sholat, setiap kentut, siang atau malam. Dan selesai wudu sholat ya, sesuai dengan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW itu setiap wudu bersiwak mau sholat. Mabharatul ilham wa mardatul rabb. Siwak itu membersihkan mulut, bahkan membuat wangi mulutnya dan membuat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb. Sampai dalam di kitab Sahih Targhib itu, amarni Rabbi bisiwak, Allah merintahkan aku untuk siwak sampai saya khawatir gigiku rontok saking seringnya. Jadi kalau ada orang Islam gosok gigi cuma bangun tidur, kurang ya akhi, kurang. Setiap wudu usahakan gosok gigi. Yes, kalau nggak punya siwak ya odol, sedikit aja cukup sudah. Ya, usahakan seperti itu ya, supaya malaikat itu senang mendengarkan bacaan Quran kita, doa-doa kita didengar oleh malaikat. Innal malaikata tata'adza kama yata'adza banu Adam. Malaikat tersakiti dengan bau yang tidak sedap sebagaimana manusia tersakiti dengan bau yang tidak sedap. Ada orang sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam makan bawang mentah. Akhirnya diusir sama Nabi, keluar. Sampai ke kuburan sana. Karena baunya sama masjid itu. Bau keringetnya dan mulutnya. Ya, apalagi rokok, itu lebih demen lagi tuh. Lebih gak enak lagi, baunya otis itu ampun. Adzan ya kawan. Insyaallah kita akan sambung lagi ya. Jadi mari kita perbaiki Islam kita ini pelan-pelan ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.